Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenas Hanifah. Saya dari kelas 3 PAIC dan dengan NIM 214110402021. Untuk kali ini, saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber belajar sebagai media pembelajaran, serta berikan contoh aplikasinya. Sumber belajar sebagai media pembelajaran adalah segala suatu sumber belajar atau media yang dibuat terlebih dahulu agar dapat kegiatan proses pembuatan dan pemanfaatan dapat disatukan ke dalam sistem pembelajaran secara efektif dan efisien agar dapat mewujudkan proses belajar yang terkontrol dan berarah tujuan. Contohnya, salah satunya yaitu media visual. Pembelajaran visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran visual menampilkan materialnya dengan menggunakan proyektor. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu sebutkan dan jelaskan macam-macam sumber belajar. Kemudian, buatlah analisis kelebihan dan kekurangan masing-masing. Macam-macam sumber belajar itu ada 6. Yang pertama, pesan. Pesan atau materi, baik formal maupun informal, dapat dimanfaatkan sebagai bahan atau sumber belajar. Pesan formal adalah pesan dan informasi yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti pemerintah. Sedangkan pesan non formal yaitu pesan yang terdapat di lingkungan sekitar, misalnya cerita rakyat, legenda, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu orang. Setiap orang dapat berperan sebagai sumber belajar dan bahan pembelajaran, karena dari seseorang kita dapat memperoleh informasi dan pengetahuan baru. Secara umum, orang dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok orang yang didesain khusus untuk sumber belajar utama yang dididik secara profesional untuk menjadi pengajar. Yang kedua, kelompok orang yang memiliki profesi selain tenaga yang berada di lingkungan pendidikan dan profesinya tidak terbatas. Yang ketiga yaitu bahan dan program. Bahan dan program aplikasi merupakan suatu format yang biasanya digunakan sebagai program pendukung dalam menyimpan pesan-pesan pembelajaran seperti buku paket, teks, modul, program video, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu alat. Alat yang dimaksud di sini ialah benda-benda yang berbentuk fisik yang berfungsi sebagai sarana atau alat bantu untuk menyajikan bahan-bahan ketiga poin yang telah disebutkan sebelumnya. Yang kelima yaitu metode. Metode adalah cara atau langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran. Cara penyampaian materi pembelajaran kepada pelajar atau siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Beberapa metode pembelajaran yang sering digunakan oleh guru adalah yang pertama tuh demonstrasi, diskusi, ceramah, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu latar. Latar adalah situasi dan kondisi lingkungan belajar, baik yang berada di sekolah maupun berada di luar sekolah, baik yang disengaja dirancang maupun yang khusus disiapkan, yang dapat digunakan oleh guru untuk pembelajaran. Yang termasuk latar adalah pengaturan ruang, pencahayaan ruang, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui macam-macam sumber belajar,
kita dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan dari sumber belajar. Kelebihannya yaitu yang pertama, pesan. Mudahnya mendapatkan informasi dari berbagai media. Yang kedua, orang yaitu lebih memahami informasi dari seseorang, misalkan dari guru. Yang ketiga, bahan dan program. Dengan menggunakan bahan atau program yang tepat, maka proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Yang keempat yaitu alat. Dengan menggunakan alat yang canggih, maka proses pembelajaran dapat lebih efektif dan efisien. Yang kelima yaitu metode. Jika metode yang tepat, maka proses belajar mengajar akan lebih cepat maju dan berkembang. Yang keenam yaitu latar. Proses belajar lebih aplikatif. Untuk kekurangan macam-macam sumber belajar yaitu pesan, karena saking mudahnya memperoleh informasi, terkadang informasi negatif dapat terserap. Yang kedua, orang. Apabila orang tersebut itu kurang profesional, maka ilmu yang diberikan tidak maksimal. Yang ketiga, bahan dan program. Diperlukannya adanya kemampuan mengoperasikan sebuah program, sedangkan setiap program itu memiliki cara dan pengoperasiannya itu tersendiri dan berbeda-beda. Yang keempat yaitu alat. Resiko dari alat tersebut adalah kehilangan data dan rusaknya alat tersebut. Yang kelima yaitu metode. Tidak semua siswa mampu menerima setiap metode yang diajarkan oleh pendidik. Yang keenam yaitu latar. Kurangnya pemahaman guru dalam pemanfaatan lingkungan. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya atau pertanyaan yang terakhir, pertanyaannya yaitu jika Anda menjadi guru di suatu sekolah dan sekolah tersebut itu banyak sekali media belajar yang tersedia, dan bagaimana cara Anda menentukan sumber belajar yang tepat untuk Anda gunakan? Jelaskan langkah-langkahnya. Di sini saya akan menerapkan semua sumber belajar yang tersedia, kemudian dari situlah pasti akan terlihat mana yang sumber belajar yang paling tepat. Maka untuk pembelajaran selanjutnya saya akan menggunakan sumber belajar yang paling tepat tersebut, agar pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.